apa kabar pemirsa? Senang sekali berjumpa lagi dengan Anda dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya bersama saya, Dinda Umu. Siapkan tenaga medis olahraga profesional, tim medis AUG gelar kuliah tamu penanganan injury on field. Kolaborasi SMCC UNESA bersama Kampus Mengajar lakukan implementasi P4GN pada siswa-siswi sekolah dasar. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Menyongsong pelaksanaan ASEAN University Games atau AUG 2024, tim medis AUG gelar kuliah tamu dengan tema penanganan injury on field. Kegiatan ini menjadi langkah UNESA untuk siapkan tenaga medis olahraga profesional dari kalangan mahasiswa. Dalam rangka menyiapkan tenaga medis profesional untuk kegiatan ASEAN University Games atau AUG 2024, tim kesehatan AUG Fakultas Kedokteran menggelar kuliah tamu bertajuk Penanganan Injury on Field. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh mahasiswa Fakultas Kedokteran Angkatan 2023 serta mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan. Kuliah tamu ini menghadirkan 3 narasumber profesional di bidang kesehatan olahraga, yaitu Dr. Andika Respati, spesialis keolahragaan, Dr. Abdul Jabar Al-Hayyan, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, dan Domingus Rukuyudit Pramono, SST FTMKes. Para narasumber memberikan materi mengenai penanganan cedera di lapangan yang sangat penting bagi tenaga medis yang akan bertugas di event besar seperti AUG. Dr. Rizky Patria Nevangga, Magister Olahraga, Ketua Pelaksana Kuliah Tamu mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam mempersiapkan tenaga medis yang kompeten dan siap menghadapi situasi darurat di lapangan. Jadi harapannya adalah teman-teman siap untuk menyukseskan AUG 2024 ini dan ilmunya nanti juga bisa dipakai walaupun nanti setelah AUG. Ya, karena ini serangkaian jadi masih ada sekitar 2 pelatihan lagi untuk menghadapi AUG. Dengan adanya kuliah tamu ini, diharapkan mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan dapat lebih siap dan terampil dalam menangani berbagai jenis cedera yang mungkin terjadi selama pertandingan berlangsung. Kegiatan ini juga memperkuat kolaborasi antar fakultas dalam mendukung kesuksesan ASEAN University Games 2024. Dari Surabaya, Mufti Al-Farabi dan Zulfali Yahya melaporkan. Kampus Mengajar berkolaborasi dengan Subdirektorat Mitigasi Krisis Center UNESA gelar implementasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN serta penyampaian materi terkait kekerasan seksual, perundungan dan intoleransi. Kegiatan ini menyasar siswa-siswi sekolah dasar di SDN Lontar 481 Surabaya. 5 mahasiswa UNESA dari program Kampus Mengajar berkolaborasi dengan 4 relawan Subdirektorat Mitigasi Krisis Center UNESA gelar Roadshow to School di SDN Lontar 481 Jalan Kubukan 442 Surabaya pada 10 Juni 2024. Kegiatan ini merupakan implementasi dari agenda tahunan seputar pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba atau P4GN, serta pemberian materi 3 dosa besar pendidikan, yaitu kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi. Bertempat di ruang aula lantai 3, siswa gabungan kelas 3, 4, dan 5 menyimak pemaparan materi seputar bahaya penggunaan narkoba, perundungan, dan tindak kekerasan seksual, serta intoleransi beragama yang disampaikan relawan SMCC UNESA dengan penuh antusias. Dengan didampingi guru dan Kepala SDN Lontar 481 Surabaya, Erna Prasetyawati, SPD MPD. Dalam kesempatan ini,
Kepala SDN Lontar 481 Surabaya, Erna Prasetyawati SPD MPD, menyampaikan dukungan penuh terhadap pentingnya pemberian informasi yang bisa diserap oleh siswa-siswi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan pentingnya menjunjung tinggi budi pekerti yang baik. Karena anak-anak ada pengalaman baru dari mbak-mbak yang kampus mengajar, juga dari kemarin juga sudah ini ya, tapi kegiatan hari ini luar biasa. Ada materi, ada game dan sebagainya. Luar biasa, senang sekali. Semoga berkala ya, karena ini kan kegiatan dari kampus mengajar. Semoga nanti kita kerjasama dengan UNESA, kita berkala. Sementara itu, di ruang kelas 1 dan 2, para siswa menyimak materi yang disampaikan relawan SMCC UNESA seputar mitigasi kebencanaan. Selain diberikan informasi mengenai sikap kebencanaan, siswa-siswi juga melakukan simulasi tahap-tahap keselamatan diri. Ketua Rombongan Kampus Mengajar dari Prodi S1 PGSD Angkatan 2021 FIP UNESA sekaligus relawan SMCC Dwiga Arsyitina menyampaikan siswa-siswi dengan penuh antusias dan canda tawa semangat menerima informasi yang disampaikan selama pemberian materi berlangsung. Jadi SMCC itu punya salah satu program kerja yaitu Road to School. Jadi SMCC itu mengirimkan relawan-relawan untuk menyampaikan materi tentang mitigasi bencana atau mungkin kesehatan mental dan juga anti narkotika begitu. Untuk harapan kedepannya semoga kegiatan ini bisa berlanjut dan juga bisa bermanfaat bagi adik-adik dan juga mungkin kalau misal nanti SMCC mengirimkan ke sekolah-sekolah lainnya semoga bisa bermanfaat kedepannya. Dengan kemasan bercerita, bermain, dan beraktivitas menyenangkan sesuai dengan usia perkembangan mental anak, harapannya bisa menekan angka kekerasan seksual, perundungan, intoleransi di dunia pendidikan, serta mengenalkan sikap kebencanaan sejak dini kepada para siswa. Dari Surabaya, Tia Ezar dan Livia Rahma melaporkan. Didampingi sejarawan UNESA, keluarga ex-gubernur militer Jepang datang ke UNESA guna mencari informasi tempat peristirahatan terakhir anggota keluarganya yang gugur di masa Perang Dunia Kedua. Sebagai komitmen dalam pengabdian kepada masyarakat, UNESA siap mendampingi dan membantu dalam misi kemanusiaan ini. Universitas Negeri Surabaya kedatangan tamu keluarga asal Jepang, yaitu Dr. Yasuoka Sotaro dan keluarganya pada 11 Juni 2024 di Gedung Rektorat Kampus 2 Lidawetan. Disambut langsung oleh jajaran pimpinan UNESA, kedatangan keluarga dari Jepang ini untuk menggandeng pakar sejarah UNESA guna mencari informasi mengenai letak makam buyut mereka, yaitu Masaomi Yasuoka yang merupakan mantan gubernur militer di Surabaya pada era kependudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942. Dr. Yasuoka Sotaro, yang merupakan cicit mantan gubernur militer Jepang, ingin berkunjung ke makam kakek buyutnya, serta napak tilas kehidupan kakek buyutnya di Surabaya selama bertugas dulu. 私の目的は、私の曽祖父、祖先である安岡正臣という人が、1942年から45年、第二次世界大戦の終戦間際にこのスラバヤの州知事であったという情報を得て、para tentara Jepang ini menjadi interneran sekutu dan diasingkan di Batavia, di Jakarta, di Cipinang. Tapi beliaunya meninggal karena malaria, itu saya sudah tahu. Tetapi kedatangan di sini kuburannya itu belum diketahui. Saya sebenarnya ingin melihat kuburannya di mana. Tapi karena tidak tahu, paling tidak saya ingin melihat Surabaya ini bagaimana kehidupan Surabaya, sehingga saya itu bisa mengingat, oh kakek saya ada di sini, mungkin sekitar kehidupan Surabaya seperti ini, paling tidak saya bisa mengalami itu. Dr. Yasuoka Sotaro mengunjungi UNESA dan menemui pakar sejarah UNESA, yaitu Profesor Dr. Andes Nasution M.Hum M.Id. PhD, atas rekomendasi dari seorang ahli sejarah Jepang yang khusus mendalami sejarah Indonesia, yaitu Profesor Hayashi Eiichi. Ternyata banyak orang Jepang itu yang membutuhkan masa lalu juga keterangan. Contohnya adalah seperti ini ya, seperti mereka ini jurusan sejarah sangat diperlukan gitu, dan kita paling enggak ya UNESA satu langkah di depan lah untuk
menolong atau istilahnya pengabdian kepada masyarakat untuk beliau-beliau seperti ini yang ingin mencari keterangan tentang masa-masa Jepang di Indonesia di era pendudukan Jepang dan setelahnya. Profesor Nasution sebagai sejarawan UNESA berharap dengan adanya misi kemanusiaan ini dapat menjadi langkah UNESA agar lebih dekat dengan masyarakat global serta wujud UNESA dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Dari Surabaya, Hanif Catur dan Galang Attilah melaporkan. Prodi S1 Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan UNESA kembali gelar fokus group discussion bertema Tech Talk, Bridging Generation in Innovation and Technopreneurship. Tujuan digelar FGD ini agar sivitas akademika UNESA, khususnya Prodi S1 Teknologi Pendidikan, mampu membuat inovasi dan peluang usaha dengan memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang. Dalam rangka implementasi program hibah PKKM Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, program studi S1 Teknologi Pendidikan kembali gelar fokus group discussion di ruang sidang 01 Fakultas Ilmu Pendidikan UNESA pada 13 Juni 2024. Mengangkat tema Tech Talks Bridging Generations in Innovation and Technopreneurship agar dosen mampu menjadi jembatan bagi mahasiswa untuk berinovasi dan menumbuhkan jiwa wirausaha melalui mata kuliah yang diampu, serta mampu membuat inovasi dan peluang usaha dengan memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang. Hadir sebagai narasumber, dosen S1 Teknologi Pendidikan FIP UNESA, Dr. Irena Yolanita Morin SPD MSc, dan CEO sekaligus co-founder Maxi Academy, Ishak Munandar, yang memaparkan materi perihal inovasi dan wirausaha. Kemudian ada juga namanya sebuah anchor atau sebuah hal yang sangat dibutuhkan oleh semua orang di era ini. Kenapa? Karena perubahannya terjadi begitu cepat. Maka dari itu dengan adanya acara ini kami berharap Maxi Academy bisa membantu teknologi pendidikan agar bisa menciptakan program-program berkolaborasi juga dan menghasilkan. Wakil Dekan Umum dan Keuangan FIP UNESA, Dr. Andi Kristanto SPD MPD, membuka FGD yang dihadiri oleh Prodi S1 Teknologi Pendidikan, jajaran dosen, serta mahasiswa dari berbagai prodi di lingkung FIP UNESA. Dengan digelarnya FGD ini, harapannya akan tumbuh kesadaran dan semangat untuk terus berinovasi dan mengimplementasikan wawasan dan jiwa wirausaha. Dari Surabaya, Tia Ezer dan Regina Rio melaporkan. Sebagai perguruan tinggi yang unggul di bidang pelayanan disabilitas, UNESA melalui Direktorat Branding, Marketing, dan Media ajak para kawan disabilitas untuk mengenal media digital dan peluangnya lewat program Break the Rules Roadshow. Kali ini, BTR Roadshow temui kawan disabilitas rungu wicara, netra, dan tunadaksa di Sentra Mahatmya Bali. Pada agenda tersebut, peserta dikenalkan peluang promosi dan marketing industri melalui media podcast. Universitas Negeri Surabaya berkomitmen untuk berikan pengetahuan dan keterampilan praktis terkait media digital kepada teman-teman disabilitas. Direktorat Branding, Marketing, dan Media UNESA memfasilitasi hal tersebut melalui pelatihan dalam program Break the Rules Roadshow. Kali ini, Break the Rules Roadshow kunjungi Sentra Mahatmya Bali guna gelar pelatihan promosi dan marketing industri melalui media podcast. Agenda ini dihadiri oleh peserta tunarungu, wicara, netra, dan tunadaksa di Bali. Saya berharap ini bermanfaat untuk disabilitas, khususnya yang sudah bekerja ya, untuk mengeksplorasi yang pertama bakatnya, yang kedua lingkungannya yang mungkin bagi masyarakat umum yang diperlukan. Supaya informasi kan harus akses ya untuk semuanya. Nah, seperti itu. Contoh yang hadir di sini di kegiatan ini ada berbagai usaha teman-teman itu yang memerlukan promosi, seperti usaha massage juga ada yang bekerja di dinas sosial juga ada juga yang bekerja wirausaha, punya usaha warung juga ada, warung makan ya. Terus nah itu kan juga perlu dieksplor nih, apa hidangannya, apa keahlian dan kemampuannya melalui penggunaan media seperti itu. Menghadirkan Fania Winola sebagai narasumber yang berpengalaman di bidang podcast dan media digital, peserta diajak untuk praktik langsung membuat konten podcast, sehingga
Nantinya mereka mendapatkan pengalaman nyata dan dapat segera mengaplikasikan pengetahuan yang didapat. Kegiatan ini menjadi bentuk nyata dari komitmen UNESA dalam mendukung inklusivitas dan kesetaraan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk teman-teman disabilitas. Selain itu, untuk meningkatkan pengembangan media perguruan tinggi, Direktorat Branding, Marketing, dan Media UNESA juga lakukan visitasi media ke Radio Republik Indonesia, RRI, dan Pasar Bali. Kegiatan yang dilakukan meliputi sharing strategi serta kunjungan studio. Agenda ini diharapkan mampu menambah wawasan dan meningkatkan ide konsep KC Media dalam mengembangkan media informasi dan pembelajaran untuk perguruan tinggi. Dari Bali, Tim Liputan KC Media melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya, Dinda Umu, tetap sehat dan sampai jumpa.